Halo, teman-teman semuanya, kami dari kelompok 4. Kira-kira di kelompok 4 ada siapa saja ya? Mari kita berkenalan dengan kelompok 4. Let's go. Di kelompok 4 ada Tahali Sabarina Ramdan, ada Wifki Wijaya dan terakhir ada Yovita Ferry. Kami dari Universitas Dian Nusantara ingin mempresentasikan tugas besar tentang mengidentifikasi perbedaan individu dan emosi dari mata kuliah Perilaku Komunikasi dari dosen Purwani Puji Utami, SEMPD. Materi yang akan kami bahas di sini adalah pengertian individu dan emosi. Jenis-jenis perbedaan individu, karakteristik individu, aspek emosi pada manusia, penyebab perbedaan individu, macam-macam perbedaan individu, dan faktor penyebab dampak stres dan pembentukannya. Pendahuluan setiap individu adalah unik dan memiliki perbedaan baik dari sifat, karakter, kecerdasan, maupun lainnya. Perbedaan pada individu merupakan suatu karunia dari Allah SWT yang karena perbedaan tersebut dapat menghasilkan karakter dan kecerdasan luar biasa pada setiap individu. Sifat individual adalah sifat yang berkaitan dengan orang perseorangan, berkaitan dengan perbedaan individual perseorangan. Ciri dan sifat orang yang satu berbeda dengan yang lain. Perbedaan ini disebut perbedaan individu dan emosi. Dalam ilmu sosial, paham individu menyangkut tabiat dengan kehidupan dan jiwa yang majemuk, memegang peranan dalam pergaulan hidup manusia. Kepribadian merupakan dinamika sebuah organisasi psikofisik fungsional manusia yang berubah menjadi pola-pola tingkah laku yang spesifik dalam menghadapi kehidupan. Sedangkan emosi diartikan sebagai reaksi terhadap seseorang atau kejadian. Emosi bisa ditunjukkan ketika merasa senang kepada sesuatu, marah kepada seseorang atau takut terhadap sesuatu. Jenis-jenis perbedaan individu terbagi menjadi beberapa bagian seperti kecerdasan, intelijensi, bakat, aptitude, keadaan jasmani, physical fitness, penyesuaian sosial dan emosional, latar belakang keluarga, prestasi belajar academic achievement, dan terakhir anak-anak yang mengalami kesulitan seperti handicap jasmani, kesulitan berbicara, dan kesulitan menyesuaikan diri terhadap lingkungan sosial. Karakteristik individu. Karakteristik bawaan merupakan karakteristik keturunan yang dimiliki sejak lahir baik yang menyangkut faktor biologis sebagaimana unsur bawaan dan pengaruh lingkungan. Natur merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menjelaskan karakteristik-karakteristik individu dalam hal fisik, mental, dan emosional. Faktor biologis yang diturunkan dan pengaruh lingkungan, yang kemudian direalisasikan oleh masing-masing individu untuk dipikirkan, dikerjakan, dan dirasakan. Aspek emosi pada manusia terbagi menjadi 4 bagian yaitu, biologi emosi, seluruh emosi bersumber dari sistem limbik otak. Intensitas, setiap orang memberikan respon yang tidak sama terhadap rangsangan pemicu emosi. Frekuensi dan durasi, suksesnya pemenuhan tuntutan emosional seorang karyawan dari suatu pekerjaan tidak hanya tergantung dari emosi. Dan rasionalitas dan emosi, merupakan penting terhadap pemikiran yang rasional. Penyebab perbedaan individu yaitu beberapa penyebab utama yang memberi pengaruh kepada timbulnya macam-macam perbedaan individu yang akan dibahas selanjutnya adalah, keturunan, natur. Setiap orang memiliki berbagai kemampuan dan kapasitas yang diturunkan kepadanya dan menentukan kemajuan perkembangan diri orang tersebut. Lingkungan, nurture. Lingkungan juga berperan besar bahkan memegang kunci untuk macam-macam perbedaan individu. Macam-macam perbedaan individu merupakan subjek di dalam psikologi modern. Psikologi seseorang mengenai perbedaan dan kesamaan antara orang. Macam-macam perbedaan individu yaitu kognitif kemampuan, kecakapan berbahasa, perbedaan kecakapan, latar belakang prestasi, bakat kemampuan, kesiapan belajar perkembangan, jenis kelamin dan gender dan lain sebagainya. Faktor penyebab dampak stres dan pembentukannya. Stres adalah perasaan terbebani ketika suatu masalah tidak bisa ditanggung oleh seseorang. Masalah stres sering dihubungkan dengan kehidupan modern, dan sepertinya kehidupan modern merupakan sumber bermacam gangguan stres. Berikut adalah 3 faktor penyebab dampak stres, stresor psikobiologis. Misalnya, penyakit yang sulit disembuhkan, cacat fisik atau kurang berfungsinya salah satu anggota tubuh yang dipersepsi tidak ideal. Stresor psikologis misalnya berburuk sangka, frustasi karena gagal memperoleh sesuatu yang diinginkan. Dan stresor sosial misalnya, hubungan antar anggota keluarga yang tidak harmoni, perceraian, pengangguran, kematian, pemutusan hubungan kerja,
kriminalitas, dan lain-lain. Kesimpulan yang kami ambil adalah individu merupakan kesatuan yang terbatas, yaitu sebagai manusia perseorangan, bukan sebagai manusia keseluruhan. Kepribadian merupakan dinamika sebuah organisasi. Psikofisik fungsional manusia yang berubah menjadi pola-pola tingkah laku yang spesifik dalam menghadapi kehidupan. Salah satu kemampuan individu yang sangat penting dalam kehidupan adalah kecakapan berbahasa yang berbeda-beda antara setiap individu. Seseorang dapat dihambat atau diperlancar berkat perbedaan latar belakang dan pengalaman seseorang. Presentasi yang telah kami sharekan tadi, kami mendapatkan referensi melalui modul-modul dan internet. Terima kasih kepada rekan kami yang telah bekerja sama dengan baik dan tidak lupa juga kepada Ibu dosen kami yaitu Purwani Pujiutami dan teman-teman sekalian. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah penjelasan atas kerjasama yang baik kami ucapkan. Terima kasih.